Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 14 Mei 2022. Sari berita, persiapan jelang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 terus dilakukan. Tim BPIP kembali lakukan survei. Teluk Nangalok di Manggarai Timur masuk 10 besar nominasi API 2002. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Subi. Kita awali berita pertama dalam persiapan jelang peringatan Hari Lahir Pancasila yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah Kabupaten ND terus melakukan berbagai pembenahan di beberapa titik lainnya selain lapangan Pancasila. Laporan Veranda Garus. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi beserta jajarannya untuk upaya dan kerja keras mereka agar perayaan Hari Lahir Pancasila dirayakan di Kota Pancasila atau Kota ND ini. Selain mengucapkan apresiasi dan rasa bangganya, Anastasia Stella juga mengharapkan agar pelaksanaan upacara ini berjalan dengan baik. Menurutnya, sebagai masyarakat Kota ND, wajib mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga upacara ini tidak hanya menjadi simbol atau seremonial saja, melainkan sebagai pedoman hidup bangsa, sehingga mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Indonesia. Sebagai masyarakat Kota ND, tentu saja saya bangga sekali apalagi ini untuk pertama kalinya upacara Hari Pancasila secara nasional pertama yang digelar di luar kota Jakarta. Karena kita tahu selama ini pasti upacara tuh dilakukan di Jakarta. Selain itu, besar harapan saya dengan kegiatan ini menyadarkan masyarakat Kota ND untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi role model bagi masyarakat di luar Kota ND. Atau dengan kata lain, mereka akhirnya terinspirasi untuk hidup saling bertoleransi seperti yang ada di dalam nilai Pancasila. Hal senada juga disampaikan Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Elfrida Herawati Siregar SPMM. Dia mengatakan sejauh ini persiapan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara telah mencapai 80%, sementara sisanya akan diupayakan selesai pada pekan depan. Ia menegaskan Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, melainkan sebagai falsafah hidup bangsa, sehingga setiap tahunnya Indonesia selalu memperingati dengan melaksanakan upacara bendera. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari masyarakat Kota ND nantinya, setelah pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila selesai, Presiden Republik Indonesia akan dianugerahi gelar adat masyarakat ND di Rumah Adat Tenun Ikat. Dalam wawancaranya bersama RRI Jumat pagi, Elfrida menambahkan sebagai wujud dari partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam memeriahkan Hari Lahir Pancasila tersebut, adapun kegiatan side event yang rencananya akan diselenggarakan pada 28 Mei 2022 mendatang. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila yang digali dari kearifan lokal gitu. Saat dirayakan melalui keterlibatan masyarakat yang terkumpul dalam organisasi-organisasi kebudayaan, sosial kebudayaan, maupun masyarakat yang berkumpul sebagai mereka yang berasal dari dunia usaha dan dari media. Nah, itulah juga menjadi bentuk perayaan Hari Lahir Pancasila. Selain melakukan survei pada beberapa titik lokasi yang nantinya akan menjadi tempat persinggahan oleh orang nomor 1 di Indonesia, pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama Universitas Flores sebagai tempat diselenggaranya simposium serta seminar penggalian dan perumusan Pancasila 1945. Simposium akan melibatkan generasi muda dan dihadiri oleh Gubernur NTT bersama Ketua BPIP. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Fakultas Ekonomi Universitas Flores ND melepas 149 sarjana ekonomi melalui proses yudisium yang dilaksanakan Jumat sore kemarin. Laporan Rosada Lima. Dari 149 lulusan tersebut, 82 dari Prodi Manajemen, 11 dari Ekonomi Pembangunan, dan 56 dari Prodi Akuntansi. Dekan Fakultas Ekonomi Iriani Dewi Suleman SEMSI dalam sambutannya pada acara yudisium menjelaskan,
Yudisium merupakan pengukuhan seorang mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi dan berhak menyandang gelar sarjana ekonomi. Pencapaian kelulusan mahasiswa, kata Iriani, semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan penyerapan alumni Fakultas Ekonomi Unflor di Bursa Kerja mencapai 70% sesuai bidang ilmu. Dirinya berharap ke depannya pencapaian prestasi mahasiswa harus terus ditingkatkan, yang didukung dengan pemberlakuan surat keterangan pendampingan ijazah SKPI, menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja. Pada kesempatan itu, Iriani juga menekankan akhlak yang baik kepada seluruh lulusan ketika kembali ke masyarakat, karena membawa serta citra lembaga di mata publik. Yang pertama adalah akhlak. Jadi kemampuan, skill yang sudah kami berikan kepada mereka, itu nanti keberhasilan itu kan ada pada mereka juga. Jadi dituntut mereka untuk terus belajar, mengembangkan diri sesuai dengan era digital ini, dan juga di dalam masyarakat tetap menjaga akhlak. Karena walaupun Anda profesional seperti apapun, kalau akhlaknya tidak menunjang, nah ini juga kurang bagus. Dan juga ini juga akan membawa dampak kepada lembaga. Nama baik lembaga itu perlu dipikirkan. Atas nama keluarga besar Fakultas Ekonomi, Iriani menyampaikan profisiat bagi 3 lulusan terbaik masing-masing. Maria Apriana Gano Save dari Prodi Manajemen dengan IPK 3,84, Agatha Aprilia Dwi Embu Prodi Akuntansi dengan IPK 3,71, dan Maria Filani Suarti Jemimi dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,68. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila. Hal tersebut dilakukan untuk menggelorakan semangat nasionalisme seluruh pendengar, khususnya masyarakat di wilayah Flores dan Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Direktur Pembudayaan dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Irene Kamelin Sinaga APMPD mengapresiasi langkah kebijakan yang dilakukan RRI ND. Disampaikan Irene, dalam kegiatan seperti ini harus terus dibudayakan untuk menjadi sebuah kebiasaan massal sehingga semangat nasionalisme semakin kuat dan terus ada. Irene Sinaga juga mengungkapkan bahwa apa yang sudah ditetapkan di RRI ND ini, di mana setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila adalah momen yang berkesan untuk dirinya. Ini luar biasa, ini kota kedua setelah Yogyakarta yang saya tahu berarti memiliki komitmen terhadap hal itu ya. Wah, ini apresiasi benar dari BPIP kepada RRI ND ya. Dan itu tidak salah karena inilah cara pembudayaan, proses pembudayaan yang tiap hari dilakukan sehingga nanti anak-anak ND yang tumbuh, masyarakat yang tumbuh mengetahui jati diri dia, jati diri orang ND, jati diri orang Indonesia. Terima kasih sekali untuk RRI ND. Sementara itu, Kepala RRI ND Yuliana Martadoki juga mengungkapkan bahwa membiasakan seluruh angkasawan-angkasawati juga pendengar RRI ND untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila ini adalah upaya untuk terus menggelorakan semangat nasionalisme dan mengajak semua elemen masyarakat untuk terus mencintai dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. RRI sebagai lembaga penyiaran publik, kita melakukan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk publik, dan kita ingin semua masyarakat Indonesia itu bisa tahu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, dan Pancasila, dasar negara kita. Kita ingin Pancasila dan Indonesia Raya ini untuk semua masyarakat ND, Flores, NTT maupun seluruh Indonesia bisa menyanyikan dan bisa mengucapkan. Dan terima kasih untuk BPIP di mana apa yang sudah kita lakukan ternyata selalu dipantau. Dan saya mengajak semua teman-teman angkasawan-angkasawati RRI ND terus kita gelorakan Pancasila sehingga seluruh masyarakat Indonesia semakin paham. Jadi bukan saja mengucapkan tapi memahami maknanya, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih jauh, Metidoki mengajak semua elemen bangsa dengan cara masing-masing untuk membumikan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari, dan kebiasaan ini dijadikan momentum untuk mengingat bahwa di ND adalah tempat yang menjadi cikal bakal lahirnya falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, siswa SMK Negeri 1 ND wajib mengenakan pakaian adat daerah. Mengenakan pakaian adat daerah ini merupakan sebuah langkah yang digaungkan Dinas Pendidikan Provinsi dan juga sebagai salah satu program Gubernur NTT bahwa ada perlu restorasi pendidikan dan restorasi budaya, sehingga budaya yang ada di Kabupaten ND perlu dilestarikan oleh generasi-generasi penerus lewat dunia pendidikan. Demikian disampaikan Kepala SMK Negeri 1 ND Albertus Jaondu dikonfirmasi RRI usai pimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SMK Negeri 1 ND pada Jumat 13 Mei 2022. Albertus menjelaskan mendukung gerakan dan program kerja Gubernur NTT SMK Negeri 1 ND pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Selain upacara bendera, juga bersama seluruh tenaga pendidik melaksanakan gawi bersama dan jai bersama. Karena di dalam restorasi budaya, maka selaku pelaku budaya wajib mengambil bagian untuk melestarikannya dengan menghidupkan budaya warisan melalui lembaga pendidikan, dan kegiatan tersebut dilakukan secara massal di sekolah, sehingga menjadi warisan yang terus-menerus dan harus dipertahankan. Itu pertama kita melakukan upacara bendera, yang kedua ada kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama itu gawi bersama dan juga jai bersama. Di dalam restorasi budaya, maka kita sebagai pelaku budaya, kita juga mengambil bagian untuk melestarikan itu dengan menghidupkan budaya tersebut di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dua kegiatan tersebut itu kita lakukan secara massal di sekolah, supaya itu menjadi warisan yang terus-menerus harus dipertahankan. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, kepada para siswa dan pelaku pendidikan serta semua stakeholder, Kepala SMK Negeri 1 ND mengatakan sudah pasti gerakan literasi menjadi nafas bagi pendidikan. Sementara gerakan literasi sudah dilakukan di SMK Negeri 1 ND dan wajib untuk melakukan literasi. Wajib membaca serta mengikuti kegiatan literasi sehingga kekuatan sekolah bisa terlihat melalui kegiatan literasi, dan juga akan memperbaiki sumber daya siswa dan tenaga pendidik. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Meningkatnya aktivitas gunung api Danau Kelimutu berdampak perubahan warna pada salah satu kawah danau Nuwa Muri Koofai. Laporan Rovinus Sula. Meski ada peningkatan aktivitas gunung api Kelimutu, pihak Balai Taman Nasional Kelimutu ND tidak menutupi kawasan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Danau Kelimutu karena tidak ada pernyataan dari pihak vulkanologi sebagai otoritas yang berwenang. Pernyataan itu disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu TNK ND Hendrikus Rani Siga saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 12 Mei 2022 di ruang kerjanya di ND. Hendrik Siga mengatakan berdasarkan laporan pengamatan dari petugas di lapangan, ada aktivitas di dapur magma Gunung Kelimutu sehingga menimbulkan gas dan suhu yang tinggi. Menurutnya pengamatan ada bau belerang yang cukup tajam di sekitar di kawasan TNK. Hal itu biasa terjadi jelang perubahan warna pada danau. Ada asap putih di kawah dan bau belerang yang cukup kuat tercium. Jelas Hendrik Siga. Di dapur magma ini menunjukkan gas dan juga suhu yang cukup tinggi, dan menurut petugas kami hasil pengamatan itu bau belerang cukup tajam juga gitu, dan itu biasa terjadi kalau bisa ada mulai menjelang perubahan warna, itu selalu ada aktivitas seperti itu. Hendrik Siga mengatakan bahwa kondisi terakhir Kamis 12 Mei 2022 terpantau di kawasan Taman Nasional Kelimutu, Danau Nuwa Muri Koofai telah berubah warna dari warna hijau ke hijau muda. Lanjut Hendrik, meskipun aktivitas gunung api meningkat, tetapi Balai Taman Nasional tidak menutup kawasan TNK bagi pengunjung. RRI ND Rovinus Pula melaporkan. Kegiatan siaga SAR khusus Lebaran yang berlangsung selama 21 hari dari tanggal 22 April sampai 12 Mei 2022 resmi ditutup. Laporan Suimam.
Penutupan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Iputu Sudayana, pada upacara apel penutupan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh pegawai di halaman Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Kamis 12 Mei 2022. Dikemukakannya selama pelaksanaan kegiatan siaga SAR khusus Lebaran, meskipun terjadi peningkatan jumlah pemudik maupun volume arus lalu lintas di semua moda transportasi, namun tingkat kecelakaan tahun ini menurun. Menurutnya, Basarnas telah melaksanakan siaga SAR dengan selalu mengedepankan profesionalisme dan sinergitas dengan prinsip Quick Response of SAR demi terwujudnya pelaksanaan SAR yang optimal dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kita berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dalam melakukan siaga khusus ini seperti TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan seluruh potensi SAR yang ada. Ia melanjutkan selama pelaksanaan kegiatan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2022 di seluruh wilayah kerja 43 kantor SAR secara umum berjalan dengan baik, terpantau tertib, aman dan terpadu. Dikatakan Iputu Sudayana, selama 21 hari pelaksanaan kegiatan siaga SAR, Direktorat Operasi melalui Basarnas Command Center mencatat ada 111 operasi SAR, diantaranya kecelakaan kapal laut, udara, bencana maupun kecelakaan penanganan khusus. Tahun 2022 ini, Direktorat Operasi melalui Basarnas Command Center mencatat ada 111 operasi SAR dengan rincian sebagai berikut. 1. Kecelakaan kapal jumlah 26 kejadian dengan rincian 489 orang selamat, 9 orang meninggal dunia, dan 7 orang dinyatakan hilang. 2. Kecelakaan pesawat nihil. 3. Bencana berjumlah 2 kejadian dengan 1 orang meninggal dunia. Yang keempat, kecelakaan dengan penanganan khusus berjumlah 6 kejadian dengan rincian 20 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. 5. Kondisi membahayakan manusia berjumlah 77 kejadian, rincian 30 orang selamat, 10 orang meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Ditambahkan, adapun siaga SAR khusus Lebaran yang telah dilaksanakan kemarin, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere berada di wilayah Kabupaten Sika, Manggarai Barat, Ende, dan Alor. Dengan lokasi diantaranya Pelabuhan Lorenzai Maumere, Bandara Franseda Maumere, Pelabuhan ASDP Labuan Bajo, Pelabuhan IPND, Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, Pelabuhan Kalabahi Alor, Bandara Mali Alor, dan melaksanakan mobiling di titik keramaian seperti di tempat pariwisata. Berita terakhir, objek wisata Teluk Nangalok yang menjadi kebanggaan Manggarai Timur masuk sebagai salah satu nominasi Anugerah Pesona Indonesia kategori Surga Tersembunyi bersama 9 objek wisata lainnya di seluruh Indonesia. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Keputusan itu dikeluarkan oleh Komite Seleksi Anugerah Pesona Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube API Award. Anugerah Pesona Indonesia sendiri merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Penyelenggaraan API juga bertujuan untuk mendorong peran serta berbagai pihak, baik masyarakat, pihak industri atau swasta, maupun pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota, dan mempromosikan pariwisata serta mengembangkan ekonomi kreatif secara langsung, nyata, dan masif di masing-masing daerah. Bupati Manggarai Timur Agus Andreas kepada RRI Jumat pagi mengaku bersyukur karena salah satu destinasi wisata dari Manggarai Timur masuk dalam nominasi API 2022. Bupati Agus mengajak seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk bersama pemerintah berjuang agar Teluk Nangalok bisa masuk minimal 3 besar dalam ajang ini. Dengan menjadi salah satu nominasi, maka potensi wisata di Manggarai Timur akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia, sehingga dengan sendirinya banyak wisatawan yang mencari informasi tentang wisata Manggarai Timur dan kemudian datang mengunjunginya. Kita melakukan fokus secara terbuka. Mulai dari kemarin dulu, saya sudah coba menghimbau seluruh masyarakat Manggarai Timur, baik lewat WA maupun lewat media-media sosial untuk melakukan vote yang nanti jatuhnya di 1 Juni 2022 ini, mulai dari situ. Nah, sebelum itu saya sendiri juga nanti akan turun di tanggal 21, akan turun ke sana lagi, ke Nangalok, untuk difoto lagi secara baik. Jadi nanti masyarakat bisa vote dengan menggunakan foto-foto yang terbaru. Atau kita berusaha untuk bisa kerja sampai 3 besar lah, mengarahkan seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk melakukan vote. Bupati Agus juga menekankan pentingnya mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesiapan masyarakat untuk pengembangan pariwisata dan meminta dinas-dinas terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung Teluk Nangalok menjadi 3 besar API 2022. Kita di Manggarai Timur menggunakan pendekatan
pariwisata berbasis masyarakat. Bagaimana melibatkan masyarakat lokal untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada, tentu dengan dukungan pemerintah. Sedangkan yang lain-lain di dalam itu diisi oleh masyarakat sendiri, sehingga dampak ekonomi dari pariwisata itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya harapkan mereka sekarang untuk menyediakan homestay yang ada di lokasi-lokasi pariwisata itu. Setelah dipastikan masuk 10 besar nominasi API 2022 kategori Surga Tersembunyi, Teluk Nangalok akan mendapatkan piagam penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia. Selain itu, Komite Seleksi Anugerah Pesona Indonesia juga diagendakan akan berkunjung ke Teluk Nangalok. Selanjutnya akan laksanakan vote atau pemilihan 3 destinasi terbaik. Periode vote akan dimulai pada 1 Juni sampai dengan 31 Oktober 2022 melalui berbagai platform media sosial. RRI Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Subi, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan warta berita produksi RRI ND.